Selamat pagi teman-teman Halo, teruna selamat pagi. semuanya. Pagi Selamat Kak hari Pri, Minggu. pagi Kak Pagi Kak Prisil, Adet, selamat Kak hari Minggu. Prisil. Selamat Hari hari Minggu. Minggu. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Ya, kok aku sih sehat-sehat aja. Kakak adik-adik yang lain, teman-teman yang lain, PT Kak Prisil mungkin, Kak Adet juga. Puji Tuhan sehat. Kak Adet gimana kabarnya? Pris. Aku baik sih, tapi lagi banyak tugas, jadi antara baik dan tidak baik. Capek, capek. Bener-bener. Oke, jadi hari ini kita mau melanjutkan cerita yang minggu lalu tentang Kores. Kita mau cerita tentang Ezra kali ini. Dan sebelum kita mulai, kayak biasanya kita doa pembuka dulu ya. Kak Mak. Ya, oke. Teman-teman yang ada di rumah, kakak-kakak yang juga yang ada di sini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah Tuhan, terkhususnya kami mendengarkan tentang firman-Mu Tuhan. Tolong berkati apa yang kakak-kakak akan sampaikan kepada teman-teman teruna, dan pada teman-teman teruna juga bisa mendengarkan dengan baik apa yang kakak-kakak lain sampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, sebelum masuk ke firman, kayak biasanya kita baca dulu, kita buka dulu Alkitabnya. Disiapkan Alkitabnya teman-teman, karena kalian nggak mungkin bisa baca Alkitab portable kalau misalkan kalian lagi buka YouTube ya kan, bingung, nggak bisa. YouTube kalau di close, ikut ke close soalnya, nggak kayak Spotify. Ya maaf saya. Oke, kita buka dari Ezra pasal 7. Kita mau baca dari Ezra pasal 7 ayatnya yang pertama sampai ke 10. Udah ketemu ya? Ya, aku berasumsi kalian sudah menemukannya. Aku baca Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murahnya Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Oke, setelah kita baca firman, kita harus paham dulu nih konteksnya ya kan. Kenapa sih ini ngomongin tentang apa sih Kak? Ezra ini lagi kemana? Dia tuh perjalanan dari mana ke mana? Terus habis itu dia itu ngapain? Kan kita harus cari tahu dulu. Maka dari itu kita mau belajar dulu tentang sejarah. Mari Kak Priscil.
Oke, kita ngomongin tentang sejarah Ezra dulu ya teman-teman. Nah, kalau kita baca dari Ezra 7 ayat 1 sampai 10, tadi kan kita udah baca nih. Nah, siapa sih Ezra itu? Kok kayaknya dipercaya banget sama raja gitu loh. Nah, Ezra ini merupakan orang kepercayaan raja. Aku adalah seorang pesuka drama ini, guys. Setiap drama kolosal, misalnya drama yang kayak ngomongin drama zaman dulu, maksudnya kayak drama-drama kerajaan, entah Korea, entah China, itu pasti ada satu orang yang kalau misalnya kerajaan ngasih raja atau orang-orang penting kerajaan itu dikasih makanan, pasti ada satu orang yang nyobain makanan itu tersebut. Jadi sebelum raja makan makanan itu, pasti ada satu orang yang makan makanan itu duluan. Nah, itu namanya kayak juru minum. Nah, Ezra ini itu juru minumnya Raja Artasasta. Nah, yang dimana dia itu pasti dipercaya banget sama raja dong. Karena zaman dulu itu orang itu bisa aja yang kayak ngeracunin raja atau ratu atau permaisuri lewat makanan. Nah, jadi kalau misalnya jadi kayak istilahnya hidupnya raja ini dipegang sama Ezra gitu loh, kan? Nah, terus kalau kita tarik ulur ke belakang, Ezra itu mau ngapain sih setelah ini? Ezra itu mau ngebangun bait Allah gitu. Nah, gimana cara Ezra itu mau bangun bait Allah gitu loh? Dengan cara dia ngomong sama raja ini. Nah, raja ini tuh kayak, jadi kan waktu itu raja istilahnya mau makan nih. Terus raja itu lihat, kok Ezra ini mukanya muram gitu loh. Raja itu nanya, kok mukamu muram sih gitu loh. Nah, terus Ezra itu jelasin kalau bait Allah ini di Yerusalem itu dirobohkan. Nah, Ezra ini istilahnya mau membangun bait Allah lagi gitu loh. Jadi raja keluarin surat untuk membangun tembok bait Allah lagi. Nah, suratnya raja ini isinya jadi kepada bupati di Israel itu untuk membantu Ezra membangun tembok bait Allah. Jadi kayak apapun yang Ezra butuhin harus dipenuhin sama bupati itu gitu. Nah, kalau kita lihat juga Ezra ini kan lagi di zaman di mana bangsa Israel itu ditahan di Babel. Jadi termasuk Ezra pun ditahan di Babel gitu. Kok bisa ada ditahan di Babel ini? Nah, itu terjadi saat Israel itu ditaklukkan oleh Persia. Kok bisa ditaklukkan sama Persia? Nah, jadi setelah Salomo meninggal, itu kerajaan Israel dilanjutkan sama anaknya. Setelah dilanjutkan sama anaknya, Israel pecah. Nah, jadi setelah Israel pecah, Israel ditaklukkan oleh Persia. Setelah ditaklukkan oleh Persia, jadi pertama itu Israel dibagi jadi dua, maksudnya pecah jadi dua. Israel Utara sama Israel Selatan. Israel Utara itu 10 suku, itu Israel Utara itu di Samaria. Terus sisanya 2 sukunya itu di Israel Selatan, yaitu di Yerusalem. Gitu. Nah, pertama yang ditaklukkan oleh Persia ini itu yang Israel Utara dulu atau Samaria. Habis Samaria baru Persia naklukin Israel Selatan, yaitu Yerusalem gitu loh. Baru ke Babel gitu loh. Nah, setelah berjalan 70 tahun, Ezra jadi imam. Nah, setelah Ezra jadi imam, dia jadi juru minum. Setelah dia jadi juru minum itu baru kayak wajahnya dia muram gitu. Terus Raja Artasasta ini nanya, kok kamu muram gitu loh. Baru Ezra jelasin kayak, oh bait di Yerusalem tuh dirobohkan gitu loh. Nah, jadi terus juga orang-orang buangan, maksudnya orang-orang yang ada, orang-orang Yerusalem yang ada, orang-orang Israel yang ada di Yerusalem di Babel, di Babel ini tuh istilahnya dibagi jadi 3 rombongan gitu loh. Jadi nggak semuanya langsung seabrek gitu loh, langsung kayak istilahnya kayak zaman Musa bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, nggak langsung sebanyak itu gitu loh. Ini tuh dibagi jadi 3 rombongan gitu loh, jadi 3 gelombang gitu loh. Gelombang pertama itu zamannya Zerubabel.
itu ada 42.000 orang. Terus gelombang kedua ini itu dipimpin oleh Ezra. Nah, yang dipimpin Ezra ini terdiri dari imam-imam, yaitu suku Lewi gitu. Karena kan di zaman itu cuman suku Lewi doang yang boleh jadi imam gitu. Baru yang ketiga, rombongan ketiga itu dipimpin oleh Nehemia gitu. Nah, Ezra ini memimpin rombongan kedua ini dari buangan misalnya dari Babel mau ke Israel itu dengan tugasnya dia ini dia bawa surat tugas gitu loh dari Raja Artasasta untuk membangun kembali Bait Allah. Nah, isinya surat itu yaitu untuk Bupati Israel, pokoknya di sekitar dia bakal bangun Bait Allah ini harus ngebantu Ezra, apapun yang dia butuhkan itu harus dipenuhi, entah dari material, entah dari secara keuangan, finansial, semua itu harus dipenuhi gitu loh. Itu sejarahnya tentang Ezra. Next. Kadet. Itu sejarah singkat tentang asal mulanya, tentang latar belakangnya si Ezra sih. Bentar. Kadet nge-freeze. Ya dah. Oke, jadi itu tadi kita udah belajar tentang latar belakangnya Ezra, kurang lebih Ezra itu siapa, terus habis itu dia tuh lagi ngapain di sini, ya kan? Kita udah tahu kalau dia itu di sini perannya jadi kayak Musa, jadi dia itu pemimpin rombongan di sini ceritanya. Nah, di pembahasan kita kali ini itu ada 3 tujuannya sih sebenarnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama itu tentang menceritakan kembali siapa yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem, gitu kan tadi udah diceritain kan siapa sih yang kembali dari Babel ke Yerusalem. Itu adalah ya orang-orang Israel yang waktu zamannya Nebukadnezar itu mereka dibuang ke Babel. Setelah Babel itu dikuasai sama orang-orang Persia, Nebukadnezar dikalahkan dan bla bla itu, akhirnya orang Persia ngomong, udahlah kamu balik aja ke Yerusalem. Nah, Ezra ini ketepatan dia di gelombang kedua, kayak yang tadi udah dikasih tahu tuh. Terus abis itu tujuan yang kedua adalah menyebutkan siapa yang mendukung dan bentuk sokongan yang diberikan saat Ezra kembali ke Yerusalem. Kayak tadi yang diceritain, si raja ini karena dia punya hubungan khusus, bukan hubungan khusus juga ya, hubungan yang dekat sama si Ezra. Karena kan seperti yang kita tahu kalau misalkan dia di drama-drama itu tadi, kalian tahu sendiri hubungan antara raja dengan, itu istilahnya kayak bertangan kanannya gitu loh, kayak apapun yang dia omong nanti itu tuh bakal dipercaya sama raja, bener-bener kayak udah ngalahin penasehat gitu loh. Dan kita bisa ngomong di sini kalau misalkan ya mereka tuh kalau sekarang ya istilahnya tuh kayak punya hubungan sahabat yang dekat gitu. Dan di situ kita bisa belajar kalau yang mendukung Ezra dalam usaha dia membangun kembali Bait Allah itu adalah ya si raja itu tadi, yang mana kita bisa ngomong kalau misalkan raja ini merupakan sosok sahabat yang baik gitu loh. Di saat dia lihat Ezra, kayak tadi Kak Priscil bilang Ezra lagi mukanya muram nih, kenapa? Terus ditanyain kan, ternyata dia mau bangun Bait Allah. Ya udah, sebagai sahabat yang baik dan dia punya kuasa kan di situ sebagai raja. Oke, aku perintahkan nih, aku bikin surat ya, aku bikin istilahnya kayak surat tugas. Siapapun yang baca, siapapun yang dapat surat ini, kalian berobligasi, kalian berkewajiban untuk membantu Ezra dalam segala hal yang dia butuhkan. Gitu. Terus habis itu yang ketiga, menjelaskan bagaimana pertemanan dalam membangun relasi dapat menjadi baik bila satu sama lain saling memberi dukungan positif. Nah, kayak tadi yang udah aku jelasin, pertemanan antara si raja, yang dalam hal ini namanya Artasasta itu, sama si Ezra, mereka punya hubungan pertemanan yang positif gitu loh, hubungan pertemanan yang sangat mendukung. Jadi di tujuan pembelajaran kali ini tuh kita tuh pingin kalian tahu kalau misalkan
sebenarnya di sekitar kalian itu ada pertemanan yang seperti itu. Mungkin saat ini kalian belum menemukan pertemanan yang seperti itu, tapi Tuhan itu pasti akan berikan kalian teman yang seperti Artasasta untuk Ezra dan seperti Ezra untuk Artasasta gitu loh. Dan apa ya? Di sini kan diceritakan kalau misalkan bolak-balik nih, beberapa kali disinggung di sini, kayak yang di ayat ke-6, dan Raja memberi dia segala yang diinginnya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Terus habis itu ada lagi di ayat 9, tepat pada tanggal 1 bulan 5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Nah, dari beberapa kali hal ini dicantumkan di perikop ini, bisa kita lihat kalau misalkan ya, apapun yang dilakukan oleh Artasasta untuk Ezra, itu semua atas izinnya Tuhan. Kalau misalkan Tuhan tidak mengizinkan hal itu untuk terjadi, ya Artasasta hatinya nggak mungkin tergerak lah untuk membantu Ezra gitu. Dan ya tujuan kita ngomong kayak gini ke kalian adalah pertemanan kalian, kalau memang pertemanan itu adalah pertemanan yang dari Tuhan, kalau memang Tuhan kirim sahabat-sahabat kalian untuk kalian itu, ya itu untuk suatu tujuan yang baik. Sama kayak Tuhan mengirimkan Artasasta untuk Ezra, seperti itu. Dan ya di sini kakak mau bantu kalian untuk akhirnya mulai menyadari kayak, oh kayaknya aku punya deh sahabat kayak gitu. Oh iya ya, kayaknya ada deh sahabat itu yang waktu aku nangis, dia itu ada. Waktu aku galau, dia mau aku curhatin. Terus kalau misalkan aku lagi desperate nih, aku lagi, oh butrek banget. Apa ya butrek tuh ya? Lagi sumpek banget gitu kan. Aku aku bisa cerita sama mereka, terus bebanku tuh kayak keangkat. Kalian bisa menyadari kalau ada sebenarnya teman-teman seperti itu. Tapi mungkin karena kalian kan juga nggak mungkin kan temennya cuma 1-2, jadi mungkin karena teman kalian yang banyak itu akhirnya kalian kurang merasakan beberapa orang gitu. Jadi semoga dari sini tuh kalian bisa lihat kalau oh iya ya ternyata Tuhan kirim aku sahabat yang baik, ada loh. Nah itu. Terus selanjutnya nih kita mau bahas lebih lanjut lagi tentang pertemanan yang baik, dan itu akan dijelaskan oleh Kak Ma. Ya, thank you buat Kak Priscilla sama Kak Adit ya yang tadi udah jelasin tentang sejarah. Mungkin tadi Kak Adit juga sudah jelasin tentang apa sih maksud dari sejarah yang akan dibahas hari ini. Teman-teman, tadi kita udah banyak belajar tentang Raja Artasasta sama Ezra. Teman-teman, tema hari ini tuh sebenarnya adalah pertemanan yang saling mendukung, teman-teman. Pertemanan yang saling mendukung, gak hanya sekedar pertemanan, tapi bisa dikatakan sebagai sahabat lah, sahabat. Raja Artasasta ini kenapa sih bisa sebegitu yakinnya sama Ezra? Itu tadi sudah dijelaskan bahwa bahwa Ezra bisa muncul dalam kondisi seperti ini dan bisa percaya tadi kayak Kak Adet bilang itu karena Tuhan yang sudah memberikan hikmat pada Ezra. Jadi Artasasta sangat percaya dan sangat support buat Ezra. Nah, teman-teman di sini sudah kelihatan ya bahwa ada saling berkesinambungan lah antara Ezra dan Raja Artasasta. Kenapa? Karena saling membantu. Ezra yang melakukan, Ezra yang berangkat untuk menyelesaikan masalah, dan Raja Artasasta itu tidak hanya diam saja, tapi memberikan support yang lebih. Kalian bisa baca ya tadi di Alkitab, apa aja sih banyak yang sudah disupport buat si Ezra dari Raja Artasasta. Agak kepleset, maaf ya. Oke. Berikutnya lagi, teman-teman, pertemanan yang saling mendukung ini pertemanan yang positif, teman-teman. Positif itu dalam arti apa sih, Kak? Tidak pilih-pilih, teman-teman.
tidak pilih-pilih. Kalau milih teman pun atau sahabat pun itu harus adalah seorang yang bijak, teman-teman. Kenapa kakak bilang bijak? Kembali lagi ke Raja Artasastra dan Ezra. Raja, kalian tahu kan, Artasastra itu adalah seorang raja, tapi dia bisa sangat rendah hati untuk mau menolong Ezra yang mungkin bukan sekelas raja, dia juga bukan seorang raja, bukan seorang pangeran, tapi hanya ya bukan hanya sih, dia hanya sebuah pintar tentang Taurat Tuhan dan hanya sekedar diberikan hikmat pada Tuhan. Tapi seorang raja itu mau menurunkan tingkat gengsinya dengan cara rendah hati dan mau menyayangi seorang Ezra dengan support-support yang tadi sudah diberikan pada Ezra. Kembali lagi ke aplikasinya, teman-teman, bahwa teman yang bijak adalah teman yang mau memberikan rasa kerendah hatiannya untuk menanggapi apapun masalah kalian, teman-teman. Teman-teman, tapi yang bijak itu tidak hanya rendah hati, ada juga yang lain. Seperti saling mendukung. Saling mendukung itu seperti apa sih, Kak? Kebanyakan dari beberapa yang kakak lihat, banyak kasus yang pernah kakak dicurhatin dari sahabatnya kakak, dari mungkin ada DPT juga yang pernah curhat ke kakak. Kebanyakan itu sahabat itu hanya bisa menenangkan aja. Buat kakak, menenangkan aja itu tidak cukup. Kalian kalau misalkan punya sahabat, tapi itu dia salah, ya berani tegur aja, berani kasih arahan. Jangan hanya menenangkan saja. Karena apa? Menenangkan tidak bisa menyelesaikan masalah. Kembali lagi, bijak. Kalau sahabat kalian atau kalian sendiri bisa saling melihat masalah antara satu dengan yang lain, kalau kalian bijak, kalian berani menegur kok itu salah. Kalau benar, bisa menenangkan. Tapi kalau salah, harus berani menegur. Dan harus meluruskan kembali apa yang sahabat atau kita yang harus lakukan ke jalan yang yang lurus lagi, yang benar lagi. Jadi pertama adalah yang mendukung, kedua yang bijak. Terus 2 poin ini, teman-teman, kalian harus benar-benar pegang dan jangan sampai lepas dari 2 poin ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kita tidak 100% selalu bertemu dengan orang tua. Bahkan kegiatan kalau di tahun ini ya, mungkin di corona ini kita sangat dekat dengan orang tua ya. Tapi kalau misalkan, coba ini kalian bayangkan, kalau misalkan corona ini tidak ada, kalian pasti beraktivitas banyak di luar. Beraktivitas, bertemu teman, dan segala macamnya. Teman-teman, jangan sampai kalian punya teman atau sahabat yang tidak mendukung atau tidak bijak. Karena bisa bahaya untuk kalian sendiri. Bahkan buat kakak-kakak juga. Jadi, kalian juga perlu hikmat dan perlu bijak dalam memilih-milih teman. Agar tidak salah. Ya, paham ya semuanya. Apalagi ya. Oh ya, ini terakhir ya. Kakak punya contoh yang baik yang bukan baik sih, contoh yang pas sama khotbah ini. Kebetulan dari kakak sendiri, kakak ini di kampus adalah orang yang kalau dikatakan malas tidak ya, tapi kalau misalkan belajar itu punya keterlambatan sensor penangkapan bahasanya bulat ya. Jadi kakak kok di kampus ini kalau belajar sangat sulit menerima dengan cepat. Bukan kakak nyontoh ya, pada akhirnya kakak itu selalu dibantu sama teman-teman kakak. Gini loh caranya, Mark. Coba kamu lihat kok misalkan ini matematika bisnis ya, kakak kan orang manajemen ya, matematika bisnis, habis itu statistik 2 itu rumit banget buat kakak. itu sudah kelas dewa buat kakak, itu udah tingkatan yang sudah hitung-hitungannya ngeri lah. Jadi buat kakak harus bisa menerima dengan rendah hati bahwa temannya kakak ini
kakak itu bisa punya sahabat yang baik gitu loh, yang mau ngajarin kakak pelan-pelan sampai kakak bisa, terus kakak bisa apa ya, bisa mengerjakannya sampai bisa mengerjakannya. Jadi puji Tuhannya kakak juga bukan orang yang seberapa males ya. Jadi kalau diajarin ya langsung kakak nyaut biar bisa cepet juga ngikuti pelajarannya gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, di masalah skripsi itu kita saling dukung. Kita saling dukung. Mungkin kalau kakak bukan seorang yang pintar, bukan seorang yang cerdas, tapi kakak juga punya tenaga, dan pada saat kerjain skripsi bareng kita bisa saling tuker apa ya, tuker pendapat, tuker tenaga. Jadi misalnya kayak gini, kalau pusing kita saling bantu, kakak ketikin, terus ada yang ngomong dari belakang gini 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 gini, oke, terus gantian temennya kakak yang ketik, kita yang ngasih pendapat, jadi saling mengisi gitu loh. Nah itu yang bisa dikatakan dengan cara mendukung. Kalau kalian nanti kuliah, kalian bakal tahu skripsi itu apa nanti. Sebentar lagi Kak Adet sama Kak Prisil juga akan menemukan skripsi level terakhir dari kuliah semester kuliah Itu pembahasan sarjana. lain hari, Kak. Oke. Jadi apa ya? Kembali lagi bahwa apa yang kakak mau jelaskan tadi itu, kakak selalu saling mendukung gitu loh. Apapun kesulitannya dalam skripsi, dalam belajar, mungkin temen yang kakak pernah kehabisan bensin kakak juga bantu. Nah itu loh yang dikatakan dengan sahabat gitu loh. Bahkan kakak juga pernah menegur jika teman kakak salah. Kalau kakak yang salah, kakak juga ditegur sama temannya kakak, sahabatnya kakak. Jadi kembali lagi pada intinya, kalian harus bisa saling mendukung dalam persahabatan, dan pintar dan bijak dalam memilih atau memberikan masukan pada sahabat. Oke, seperti yang ada di Alkitab ini, Raja Artasasta dengan Ezra. Nah, itu aja sih aplikasi dari kakak. Amin. Ya. Amin. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang sejarahnya, udah ada nih, kita udah tahu. Ya dikit-dikit lah, kita kayaknya nggak tahu sih kalau misalkan kakak ya, kakak akhirnya jadi lebih banyak belajar selama pandemi ini sih daripada dulu waktu offline. Gak tahu kenapa. Cuman akhirnya seru aja gitu belajar sejarah Alkitab, karena balik lagi kayaknya endingnya muter-muter di bangsa Israel gitu. Kayaknya isinya perjanjian lama tuh bangsa Israel semua gitu ya kan. Ya itu aja sih sebenarnya. Nah, kita udah belajar itu, terus kita juga belajar ada pertemanan yang mendukung. Itu nanti kalau misalkan kalian punya waktu, kalian bisa baca kelanjutan dari yang kita baca tadi. Nanti kalian bisa temukan kalau misalkan Raja Artasasta itu bener-bener ngasih dukungan yang banyak banget. Itu dari dukungan keuangan, dukungan materi, dukungan banyak banget kok. Kalian nggak usah jauh-jauh, baca aja pasal 7 sampai habis, nanti kalian bisa temukan banyak dukungannya. Dan ya seperti yang udah dijelaskan tadi, sahabat yang baik, sahabat yang mendukung. Kakak percaya kalian punya 1-2 orang sahabat yang mendukung kalian, dan semoga kalian juga tidak menyia-nyiakan sahabat kalian itu. Mungkin kalian ada yang sakit hati kalau misalkan habis ditegur sama sahabatnya. Nggak apa-apa, tugasnya sahabat itu memang seperti itu. Daripada nanti waktu kalian hilang jalannya, terus dibiarin, kan kalian benar-benar hilang gitu ya kan. Mending ditegur sama sahabat. Kalau ditegur sama orang tua atau sama Tuhan, wah lebih parah lagi kayaknya. Nah, sekarang kita mau doain kalian buat yang mungkin lagi sumpek juga sama kayak kakak, sumpek tugas-tugas sekolah, terus habis itu buat orang tua, buat kesehatan kalian. Yuk mari kita satu dalam doa, kita akan berdoa dan dipimpin oleh Kak Priscil. Oke, mari kita berdoa ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa biarlah firman ini
tidak cuma kami bisa dengarkan, tapi juga kami bisa aplikasikan ke dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak mudah untuk menjalankan firman-Mu, tapi kami percaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu di setiap hati kami, agar kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga untuk 1 minggu Tuhan Yesus masih mau jagai kami, pribadi pas pribadi, baik kakak layan, baik adik-adik layan, siapapun itu Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa 1 minggu ini kami masih bisa merasakan kasih karunia Tuhan Yesus, kami masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa sekolah online, masih bisa mengerjakan tugas. Kami bersyukur Tuhan untuk hal-hal kecil yang merupakan juga kasih karunia-Mu. Tuhan, kami mau berdoa bagi orang tua kami, biarlah orang tua kami juga Tuhan Yesus mau berkati, baik dalam segi finansial, baik dalam segi kehidupan kami satu keluarga, baik dalam segi setiap harinya Tuhan Yesus mau berkati orang tua kami, agar Tuhan Yesus mau tutup bungkus orang tua kami dalam kehidupan mereka setiap harinya. Juga Tuhan Yesus tutup bungkus orang tua kami dalam kesehatannya, juga Tuhan Yesus mau berkati. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu melingkupi setiap orang tua kami. Kami juga berdoa untuk studi kami dalam sekolah online ini. Kami mohon bimbingan-Mu Tuhan, karena kami nggak mampu untuk jalani sendiri. Tuhan Yesus tahu setiap pergumulan kami di dalam studi kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus mau selalu menyertai. Juga kami berdoa baik dalam pergumulan kami di dalam banyak segi, baik dari pertemanan kami, dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik dalam kami sebagai anak, sebagai kami dalam keluarga, baik pergumulan apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pergumulan ini juga nggak cuman jadi sakit hati, tapi kami percaya Tuhan Yesus mau pulihkan setiap sakit hati yang ada di dalam hati kami. Tuhan Yesus mau pulihkan, dan biarlah juga dari pergumulan ini kami bisa belajar bahwa Tuhan Yesus tetap baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tetap mau menyertai kami. Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa baik kesehatan kami, Tuhan, baik kesehatan secara jiwa raga, baik juga secara mental. Tuhan Yesus mau memberkati. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami, kesehatan kami, Tuhan Yesus yang pegang. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan dosa kami, Tuhan, biarlah kami dapat tahir di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk setiap harinya kami serahkan setiap doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung apa ya? Penghujung segmen lagi. Kita mau berpisah lagi, cepet banget ya ampun. Kita tuh sebenarnya punya banyak banget yang mau kita omongin sama kalian, cuman apalah daya, kita terbatas segalanya, terbatas dalam keadaan, terbatas waktu, terbatas semuanya. Oke, untuk warta kali ini sebenarnya sama kayak warta-warta kemarin. Yang pertama, ibadah PT kita tetap online, teman-teman. Nanti kalau misalkan ada ibadah-ibadah lainnya, kayak kemarin ibadah PT, bakal kita sampaikan ke kalian. Terus abis itu untuk persembahan, kalian bisa ikut sama orang tua kalian. Kalian mungkin kan juga beberapa ada yang ikut ibadah umum kan sama orang tua kalian. Di situ kalian bisa bisa lihat nomor rekeningnya, dan juga kalian bisa pakai QR code di situ untuk persembahan. Terus habis itu pengumuman lain mungkin
semangat aja buat sekolahnya. Kalian yang lagi capek, istirahat. Kalau memang sudah merasa bener-bener capek, istirahat dulu nggak apa-apa. Jangan dipaksain. Soalnya kalau tetap dipaksain, nggak akan jadi apa ya? Nggak akan jadi berkat juga gitu loh buat kalian. Nanti kalian kerjainnya gerutu juga gitu kan. Tetap semangat, terus habis itu karena kita masih di pandemi, kalian kalau misalkan mau keluar-keluar, protokol kesehatannya tolong dilakukan, jangan cuman dibaca doang dan nggak dilakukan, tetap pakai masker, cuci tangan, karena kalian itu hidup dan tinggal dengan orang tua kalian, dan orang tua kalian mungkin antibodinya tidak sekuat kalian, jadi tolong jangan egois, oke? Terus udah gitu aja sih, sampai ketemu kapan-kapan. Oh ya, kita lagi bikin program baru untuk kita bisa menemui kalian setiap bulannya. Nanti kita mau bisa juga kita bisa main game bareng tiap bulan, atau kalian mau ngapain lah, coba kalian nanti tulis ide-ide kalian di grup, nanti kakak bakal tanya kalian. Karena ya kita kangen kalian ya, masa kalian gak kangen kita sih? Kan masa bertepuk sebelah tangan kan sakit. Oke, jadi teman-teman sampai ketemu minggu depan dan tetap semangat. Dadah. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday. Dadah.